Nah, tapi itu untuk Indonesia sendiri aman ya Pak ya? Dalam artian nggak akan terseret dalam konflik jika misalnya nanti terjadi eskalasi. Kalau terseret juga memang kan tergantung dinamika, Pak. Karena kan kita kan tetap dalam konteks hubungan antar negara, decision making proses itu kan di satu orang. Oke, Ya. kepala negara Walaupun tertinggi ya. di dalam undang-undang kan jelas kan, kalau berkaitan dengan perang segala macam harus persetujuan DPR gitu Iya. kan. Iya. Walaupun dalam beberapa hal tentu pengambilan keputusannya harus betul-betul juga memiliki konsideran dengan konstitusi. Oke. Gitu kan. Karena setiap agreement yang ada antara Kementerian Pertahanan, bahkan belum diundangkan, kan nggak ngikat. Oke. Gitu juga sih. Jadi kalau misalnya ada mengenai peluang penggunaan angkasa kita gitu kan, itu kan kalau belum dibakukan dalam undang-undang Belum berlaku ya. belum berlaku, dan itu sekedar sebagai pembicaraan. Saya juga sering melaksanakan kayak ikut di ke ADMM ya, ada Defense Ministerial Meeting, pasti ada outputnya. Dan outputnya muncul kegiatan-kegiatan apa dengan US, dengan segala macam. Kan seperti misalnya, saya kan masih melaksanakan latihan karat ya, di Hawaii gitu kan. Ya kita ngirim kapal ke sana. Oke. Nah, itu pasti merupakan output dari keputusan antara Menteri Pertahanan gitu kan. Apakah itu menjual kedaulatan? Kita latihannya di Hawaii kok. Iya. Ya. Ya, Atau juga bisa marinir diartikan latihan seperti di itu kita juga ya, Pak, ya? gitu kan. Oke. Pak, dari pengalaman ketika memimpin Angkatan Laut, kan pasti Selat Malaka menjadi perhatian ya Pak ya. Kan Iya. itu selat tersibuk di dunia Ya. dengan mungkin 300 kapal per hari ya lewat situ. Bisa lebih mungkin ya Pak ya. Nah, sementara kan apa sih rata-rata yang membuat ketegangan di lapangan sih Pak? Antara yang lewat, yang tadi kan mungkin pemeriksaan atau ada sesuatu yang membuat akhirnya jadi ketegangan gitulah antara tiga pemilik ya, sekarang tiga pemilik Singapura, Malaysia dan kita gitu. Indonesia. Ya mungkin saya termasuk orang yang tegang terus ya. Ini gimana ini, menarik ini. Karena saya kan 2009, 2010, saya kan komandan gugus keamanan laut wilayah barat. Oke. Base saya di Batam. Berarti dekat banget ya di situ. Ya kan tiap hari kan begitu. Iya. Gimana Jadi Pak? kalau saya data kapal yang melintas, Oke. rata-rata sih more than 800 ya, 80,000, 80.000 per tahun. Per tahun. Kalau per hari sih antara 8.000-an lah. Oke. Ya, jadi dan itu adalah hasil dari AMS tadi. Jadi saya jadi anak-anak itu di masing-masing stasiun belakang Padang ya, Pulau Sambu, liatin ke arah Singapura gitu, berapa kapal lewat, jenisnya apa itu dicatat tiap hari. Dicatat tiap hari, tiap saat. Tiap hari, tiap saat gitu kan. Dan ketegangan terjadi ya karena misalnya yang pertama adalah tabrakan. Tabrakan ya? Ya, tabrakan. Yang kedua adalah pembuangan limbah. Oke. Gitu kan. Karena jelas memang pembuangan limbah di negara lain misalnya Singapura kan mahal. Betul. Sehingga kita terus monitoring jangan sampai terjadi di perairan Indonesia. Ya, dibuang di... Dulu kan pernah ada kecelakaan juga. Tapi untungnya anginnya gak ke Indonesia, anginnya ke Singapura. Oh gitu. Jadi Singapura yang kewalahan. Kewalahan, gitu, Kak. oke. Yang berikutnya jelas penyelundupan. Walaupun sekarang tidak seinstan dulu ya. Karena dulu kan ada disparitas ekonomi cukup tinggi. Barang elektronika, barang segala macam. Kalau sekarang sih lebih cenderung ke balpres ya. Penyelundupan barang baju bekas itu. Ya? Oh iya. Iya kan? Itu sering Pak. Ya termasuk paling tinggi. Memang ini ada kebijakan dulu. Balpres itu diizinkan untuk wilayah timur. Oke. Iya kan? Tapi ya banyakkan bocor munculnya di barat juga gitu kan. Ya itulah makanya tetap harus perekonomian rakyat harus ditingkatkan lah. Yang berikutnya adalah memang di Selat Malaka tetap ada manuver kapal perang, gitu kan. Itu yang kita tetap waspadai karena kan dulu ada namanya megatrend Pasifik itu loh. Apa namanya dulu istilahnya tuh mengenai pergeseran. Ke arah Indo-Pasifik. Itu sehingga banyak orang berusaha untuk ya tampil lah
dengan show of power-nya gitu Oke. kan. Tapi itu nggak terlalu lama gitu kan. Yang berikutnya lagi adalah ketegangan itu ya di antara kita sama Singapura. Malaysia, Sama Singapura. sama Singapura yang tadi itu gitu kan. Iya, iya, Kemudian juga ekses dari Nine Dash Line. Oh, Nendas lain ya. Itu juga cukup besar pengaruhnya. Karena kan dari negara yang lain juga takut kalau kita mereka akan dibatasi dengan perilakunya Tiongkok gitu kan. Oke. Karena dia Nine Dash Line itu dengan perkembangan gugusan di laut Cinanya mereka kan dibangun runway segala macam gitu kan. Tapi juga kegigihan Filipina bagus gitu kan. Sehingga memang kan dengan di area barat ini selain dengan isu baru ya mengenai pencarian hunting kapal-kapal tanker Iran kan, ya memang sudah ada dengan Nine Dash Line itu kan. Iya, iya, iya. Yang berikutnya adalah isu mengenai Tanjung Teluk Kra ya. Oh iya, Ya, tanah itu sama. tanah genting kera. Jadi kan sebenarnya percaturan di Asia Tenggara itu belum pernah selesai. Oh, Ada itu. yang memang originally dia dari persoalan di dalam, ada yang juga dari kan luar. limpahan dari luar. Atau yang memang secara tradisional sudah ada. Contohnya kita sama Malaysia itu kan berkaitan dengan hak tradisional, hak fishing right itu loh, antara barat timur. Oh, Kan dia akan melewati Natuna, oke. tidak langsung lurus kan? Harus dia memutar, Oke. nah, gitu kan? Kecuali hak aset tradisional atau kapal ikan. Tapi kalau yang non tradisional kan nggak boleh. Oke. Misalnya masang kabel nggak boleh, harus izin kita gitu kan. Oh. Dulu kan pernah juga ketegangan Tanjung Datu kan? Iya, iya, iya. Ya Tanjung Datu kan situ. Jadi ketegangan di Selat Malaka ini sebenarnya satu karena ekses dari makin bertambahnya lalu lintas perdagangan. Oke. Yang kedua adalah masih adanya disparitas ekonomi di antara negara ini, kita sama Malaysia sama Singapura. Yang ketiga adalah berkaitan dengan mengestablish situasi pelayaran untuk keamanan. Karena kita ini kan Selat Malaka ini kan masih berisiko insurans tinggi. Oh. Dulu kan waktu 2008 itu masih kategori kan selat itu hitam yang berisiko tinggi ya, Black Strait dulu. Oh, banyak pembajak gitu Mas. Ya, Kayak di Somalia gitu. dulu ya nggak sampai Somalia persis. Tapi kan tinggi. Betul. Termasuk risiko tinggi berarti. Ya, Insurannya tapi mahal. alhamdulillah saya waktu dan Gus Kamla bisa menurunkan itu. Oh, karena aman ya Pak ya? Ya Memberikan kan, rasa ya aman. memang saya telusuri lah sumbernya di mana gitu kan. Oh, udah ketahuan ya Pak ya? Ya alhamdulillah, saya waktu itu karena mendampingi Kasal dulu Pak Agus Suwartono ke Abu Dhabi, ada namanya Indian Ocean Naval Symposium, saya yang paparan dari Kasal. Oke. Saya ceritakan mengenai situasi keamanan Selat Malaka. Jadi kejadian dari sekitar 40 kejadian berisiko, saya turunkan hanya sekitar 4 kejadian. Oh, gitu jauh kan. banget turunnya ya Pak. Ya, alhamdulillah selama saya 2 tahun. Iya, iya. Jadi Sekarang aman sama sekali ya Pak? ya ada yang kecil-kecilan itu yang Kecil-kecil. masa penyelundupan gitu kan. Oh, jadi tidak ada perampokan. Tidak Perampokan sudah jarang menurut ada, sudah saya. jarang. Oke. Nah, karena perampokan itu saya dulu pernah ada masalah dengan National Geographic. Karena dia bikin film pembajakan. Oh, di situ. Ya, Waduh, rekayasa lah. sengaja ya. Oh, Tapi Pak, setegang-tegangnya apakah pernah semacam keluar saya blok nih, saya tutup nih Selat Malaka, gitu kira-kira pernah Ya, nggak Pak? kadang-kadang keisian kan muncul kan. Ah, gimana Pak? Gitu kan. Dia kan mangkal-mangkal nih tak tutup aja gitu. Oh, waduh. Tapi kan memang apa namanya itu kadang-kadang situasi krisis itu kan butuh satu Gertakan. siasat ya. Siasat ya? Siasat untuk bisa mengendalikan situasi. Oke. Kita sekarang juga sama tuh sama Pak Trump. Itu juga main gitu juga kali ya? Ya kali gitu juga kan. Kan ada Karena- istilah toka Pak. Ya. Trump apa tuh? Yang chicken taco. Ya. Trump action chicken apa gitu ya namanya. Tapi kan sama dulu NATO kan.
Ya, not action No, to no, only. Iya. Sama. Tapi kan memang kan sekarang udah cenderung ya. Karena perang apa namanya itu dulu kan perang psikologi ya. Perang psikologi Betul. itu sebagai bagian Cyber. daripada unsur taktik ya. Oke. Untuk masa psy war gitu kan. Iya, iya, iya. Melalui media segala macam Betul, gitu kan. betul. Perlaku di bawah. Sekarang perlakuannya di atas. Jadi kita berhak juga dong ngomong saya akan nutup Selat Malaka gitu, berhak juga ya Pak ya? Ya kan tergantung nanti dampak medianya Oke. gitu kan. Karena kan kalau saya contohnya mengenai Tanjung Kra ya, itu muncul waktu saya WPNS tahun 2010. Oke. Karena situasi saya kurang ingat ya, mungkin udah lupa. Ada situasi di mana orang memikirkan namanya North Route, Kutub Utara tuh, gitu kan. Sehingga muncullah ide untuk menjadikan Teluk Kra ini sebagai alternatif kanal, gitu kan. Iya. Tapi semua keberatan. Keberatan Pak. Ya, everybody not happy. Not happy. Because kan sebenarnya kalau kita sejarah panjang masa lalu, kan Inggris sudah berpikir strategis beyond Ya. kita berpikir ya. Ya, ya. Artinya menukar Bengkulu dengan Temasek kan. Oke. Iya. Jadi Belanda, dulu Inggris kan di Bengkulu. Ya, Belanda punya Temasek, Singapura. ditukar. Tukar sama dia. Karena dia melihat, karena konsep Civil Artillery Inggris, siapa menguasai lautan, maka dia menguasai dunia. Iya. Siapa yang menguasai dunia, dia akan menguasai sumber daya. Iya, betul. Siapa menguasai sumber daya, dia akan kaya gitu. Iya, oke. Iya. Itu. Akhirnya ditukar itu Pak ya. Ya ditukar. Sama dengan kalau baca tulisannya Pak Helmi Yahya ya, mengenai Pulau Ran di Maluku Tenggara. Kan sebenarnya Inggris kan berkaitan dengan rempah. Ya. Rempah kan nomor 1 dulu. Iya, betul. Sekarang kan BBM. Ya. Nah, kita udah beralih kan. Ya. Dulu Pulau Ran itu produksi rempah. Mm-mm. Sehingga aset kerajaan Inggris Ya. itu cukup besar. Oke. Tapi setelah rempahnya habis, Iya. sama Inggris ditukar Oke. dengan New Amsterdam, New York sekarang. Oh. Gitu oke. kan. Karena Inggris melihat New York akan menjadi tempat semua aktivitas bisnis dunia kan. Wah, dan ternyata terbukti ya Nah, sekarang. bukti. Makanya kita tuh harus punya pemikir strategis. Betul. Walaupun nyeleneh gitu kan. Iya. Jadi sekarang terjawab ya. Ya terjawab sekarang. Iya. Nah sekarang juga kenapa sih di Timur Tengah tuh tidak pernah sepi dari perang? Oke. Ya semua resources dunia ada di situ. Iya. Betul. Satu resources duniawi Iya. kan di situ, Iya. ya kan? Ya. Yang kedua resources religi Iya. Semua di situ. Pak. di situ kan. Sangat strategis berarti ya, Pak. Ya di Masjidil Aqsa, di Mekah, Oke. di Madinah kan. Iya. Iya. Karena semua nabi di sana. Betul.